Cacian yang menghancurkan tapi tidak mematikan. Di sebuah perempatan besar di Jakarta yang tak pernah tidur, di bawah hiruk-pikuk klakson dan deru mesin kendaraan, ada seorang pemuda bernama Sena yang hidup di antara bayang-bayang gedung pencakar langit. Setiap pagi ia duduk bersila di dekat lampu merah, mengenakan pakaian lusuh yang warnanya sudah tak jelas lagi. Tangannya selalu menggenggam beberapa bungkus tisu, mencoba menjualnya kepada pengendara yang berhenti. Tapi kenyataan tak pernah ramah padanya. Jika pagi bagi orang lain adalah permulaan penuh harapan, bagi Sena adalah babak baru dari ratusan luka yang harus ia telan. Kerja dong, jangan cuma ngemis. Hidup kok numpang belas kasihan. Masih muda, tapi pemalas. Cacian itu terus menggema, masuk ke telinganya tanpa pernah ia undang. Tapi dunia memang kejam pada mereka yang tampak lemah. Padahal mereka tidak pernah tahu apa yang membuat Sena sampai di titik itu. Mereka hanya melihat permukaan. Seorang pemuda miskin yang duduk di pinggir jalan. Tidak ada yang tahu bahwa ia dulu pernah bekerja sebagai buruh gudang, hingga perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Tidak ada yang tahu ia pernah mencoba jadi ojek pangkalan, tapi motornya dirampas oleh rentenir. Tidak ada yang tahu bahwa ia tidak memilih jalan ini. Ia terdorong ke pinggir kehidupan, dan waktu seakan mempermainkannya. Namun orang tak peduli. Setiap hari Sena bangun pukul 4 subuh, mencuci wajah di toilet umum, dan berjalan kaki hampir 3 kilometer menuju perempatan. Ia membawa satu kantong plastik berisi tisu sederhana. Dari satu bungkus, ia hanya berharap Rp1.000. Tapi tak banyak yang memberi. Lebih banyak yang melihatnya dengan jijik, seolah keberadaannya mengganggu kenyamanan visual. Meski begitu, Sena tidak pernah membalas. Senyumnya selalu kecil. Hampir tidak terlihat, namun tetap ia pertahankan. Meski hatinya seperti retak. Suatu sore, setelah panas yang menyengat berubah menjadi senja oranye yang melukis langit Jakarta, sebuah motor besar berhenti tepat di depannya. Motor itu hitam mengkilap, full modifikasi, dengan pengendara muda yang mengenakan jaket kulit dan helm mahal. Di belakangnya ada dua temannya, masing-masing menaiki motor sport yang tak kalah gagah. Mereka tidak turun untuk membeli tisu. Tidak juga untuk memberi sumbangan. Mereka membuka kaca helm dan tertawa lepas, seperti baru saja menemukan hiburan murahan. Bro, lihat ini, ujar pemuda berkacamata hitam sambil mengarahkan kamera ponselnya ke Sena. Calon miliuner jalanan, tambahnya sambil tertawa keras. Tawa mereka menggema di antara deru kendaraan. Beberapa pengendara lain ikut menoleh, sebagian hanya penasaran. Sebagian lainnya ikut tersenyum sinis. Sena hanya menunduk. Tangannya gemetar sedikit. Ia mencoba menyembunyikan perasaan malu dan terhina yang membakar dadanya. Salah satu dari mereka kemudian melemparkan koin Rp500 ke arahnya. Koin itu jatuh ke genangan air dan mencipratkan lumpur ke celana lusuh Sena. "Hadiahnya, bos!" teriak pemuda itu. "Beli mimpi!" Tawa mereka pecah lagi, lebih keras. Lampu lalu lintas berubah hijau. Dan ketiga motor itu melesat pergi, sambil sesekali menoleh, sambil menertawakan rekaman yang baru mereka ambil. Sena hanya menatap koin itu. Kecil, kotor, tapi penuh penghinaan. Ia memungutnya pelan, tangannya bergetar. Sore itu rasanya lebih dingin daripada biasanya. Mata Sena panas, tapi ia menahan air mata. Bukan karena koinnya, tapi karena martabatnya diinjak-injak di depan banyak orang. Namun kejadian itu hanya permulaan. Beberapa jam kemudian, di warung kecil tempat ia biasa numpang ngecas ponsel dan berteduh saat hujan, Sena mendengar suara tawa ramai dari sekelompok remaja. Ini nih yang gue bilang. Kasian tapi lucu banget sumpah. Yaelah, masa calon milioner? Hahaha. Sena otomatis menoleh ke arah mereka. Salah satu dari remaja itu memegang ponsel, memutar sebuah video, dan di layar itu terlihat dirinya. Duduk bersila,
basah oleh cipratan air, memungut koin dari genangan. Lalu terdengar suara ejekan. Calon milioner jalanan. Mereka tertawa lagi. Warung yang sempit itu terasa seperti ruangan tanpa udara. Sena tidak marah, tapi hatinya terguncang dengan cara yang belum pernah ia rasakan. Seolah dunia membenturkannya dengan kenyataan pahit tentang betapa rendah ia dipandang. Saat hujan mulai turun, membasahi atap warung dengan suara berderap yang menenangkan bagi sebagian orang, tapi menghancurkan bagi yang lain. Sena memindahkan ponselnya ke meja. Layarnya retak parah, tapi ia bisa melihat bayangannya sendiri di pantulan layar yang buram itu. Wajah lelah, mata yang seperti kehilangan cahaya, dan hati yang bertanya-tanya. Apakah hidup ini benar-benar hanya ingin menjatuhkannya? Ia memijit pelipisnya sambil menahan sesak. Kata-kata dari video itu kembali terngiang. Calon milioner jalanan. Pilu, tapi juga seperti tamparan. Ia menutup mata, lalu mengambil napas panjang. Kalau suatu hari aku sukses, aku ingin dikenal bukan sebagai bahan tawa, gumamnya hampir tanpa suara, tapi sebagai seseorang yang berguna. Malam itu di bawah temaram lampu warung yang kuning redup, Sena mengambil keputusan kecil namun berani. Ia akan berhenti mengemis. Tidak hari ini, tidak besok, tapi ia tahu ia sudah mengambil langkah pertama. Ia mulai menonton video-video yang direkomendasikan oleh YouTube secara acak tentang bisnis kecil, tentang cara mengatur uang walau sedikit, tentang cerita orang-orang miskin yang bangkit. Setiap kali layar ponselnya menampilkan iklan, ia menunggu dengan sabar. Setiap kali koneksi lemot, ia mencoba memutar ulang. Meski ponselnya panas dan baterainya cepat habis, ia tetap menonton. Satu demi satu. Ia mencatat tips sederhana pada sobekan kardus bekas. Jual yang kamu bisa. Mulai dari modal kecil. Belajar dari gagal. Hormat pada pelanggan. Saat warung hampir tutup, Sena masih duduk diam, menyandarkan tubuhnya pada dinding. Di luar, hujan tidak menunjukkan tanda berhenti. Tapi anehnya, tidak seperti biasanya. Sena tidak merasa sedih. Ia tidak membenci dunia. Tidak membenci orang-orang yang menertawakannya. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang baru. Sebuah bara kecil. Seperti api yang tertutup abu. Belum besar, belum cukup untuk menerangi jalan, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Cakian masih menghancurkan, luka-luka belum sembuh, tapi tekadnya tak lagi mati. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia punya tujuan yang lebih besar daripada bertahan hidup. Ia ingin berubah. Dan meski dunia belum tahu, malam itu adalah titik paling sunyi, namun paling penting dalam hidup Sena. Karena dari sanalah segalanya akan dimulai. Langkah kecil, hasil besar. Pagi masih gelap ketika Sena membuka matanya. Hawa dingin menusuk dan embun yang menempel di kardus tempatnya tidur membuat tubuhnya sedikit menggigil. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada pagi itu. Sebuah dorongan yang membuat tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Seakan-akan keputusannya malam tadi telah membuka pintu kecil yang selama ini tertutup rapat. Sena bangkit perlahan, merapikan kantong plastik berisi baju lusuh. Lalu berjalan ke arah tempat pemulung biasa berkumpul. Ia bukan pemulung profesional. Tidak tahu tips dan trik memilih barang rongsokan. Tapi ia tahu satu hal. Ia harus mulai dari sesuatu. Di pinggir jalan, ia memunguti botol plastik, kardus basah, besi kecil-kecil, apa saja yang bisa dijual. Tidak banyak yang ia dapatkan hari pertama. Hanya satu karung kecil yang bahkan belum penuh. Tapi ia tidak mengeluh. Ia menjualnya ke pengepul dan mendapatkan uang yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk makan 2 kali. Namun, ada rasa bangga yang tak bisa ia jelaskan. Untung pertama kalinya setelah lama tersungkur, ia menghasilkan uang tanpa mengulurkan tangan. Hari demi hari berlalu. Ia belajar membedakan botol plastik yang bernilai tinggi dari yang tidak. Belajar membawa karung di punggung tanpa membuat pundaknya lecet.
Belajar menahan rasa malu saat orang-orang melihatnya dengan tatapan merendahkan. Namun berbeda dengan dulu, tatapan itu tidak lagi menghancurkan dirinya. Ia tahu dirinya sedang berproses. Setelah 2 minggu bekerja keras, ia memiliki cukup uang untuk membeli sebuah ponsel bekas dari pasar loak. Ponsel itu retak parah, bagian pojok layarnya bahkan hitam seperti terbakar. Tapi masih bisa digunakan. Dengan sedikit keberuntungan, ia mendapatkan kuota internet gratis dari aplikasi tertentu. Malam pertama ia menonton video tutorial bisnis. Sebuah dunia baru seperti terbuka lebar di depannya. Ia menatap layar kecil itu dengan penuh konsentrasi. Video pertama yang ia tonton tentang cara membuat minuman herbal sederhana. Lalu ia menonton tentang cara menghitung modal, cara menentukan harga, hingga strategi pelayanan. Sena mencatat semua itu dengan telaten. Bukan di buku mewah, melainkan pada potongan kardus bekas yang ia temukan di tong sampah. Tulisannya tidak rapi, tapi tekun. Setiap malam ia belajar hingga matanya perih. Setiap pagi, ia kembali mengumpulkan rongsokan. Setiap siang, ia menjual kembali hasilnya. Hari-hari terasa berat, tapi tidak seberat rasa tertawa yang pernah ia tanggung. Luka itu menjadi bahan bakar. Suatu sore, setelah berminggu-minggu belajar diam-diam, ia memberanikan diri untuk mengambil langkah kecil namun penting. Ia membeli kompor kecil, 1 panci, beberapa sachet gula, dan tentu saja jahe yang ia pilih satu persatu. Ia menyalakan kompor di sudut kecil dekat tempatnya biasa istirahat. Api kecil menyala, menghangatkan udara sekitar. Aromanya, hangat, pedas, dan menenangkan, perlahan menyelimuti malam. Bismillah, bisiknya. Malam itu menjadi malam pertama ia menjual minuman jahe hangat. Ia membawa termos kecil dan beberapa gelas plastik, lalu pergi ke sudut jalan dekat halte tempat banyak orang menunggu bas malam. Awalnya hanya ada 2 pembeli. Itu pun karena penasaran. Tapi reaksi mereka membuat Sena hampir menangis. Enak mas, jahe asli ini. Harganya murah banget. Masnya baik ya, ramah sekali. Beberapa hari kemudian, pembeli bertambah menjadi 5 orang. Lalu 7. Ada yang membawa teman. Ada yang kembali membeli untuk keluarga di rumah. Sena tahu, itu bukan hanya karena minumannya enak, tapi karena ia melayani dengan hati. Ia menyapa pembeli dengan hormat. Ia ingat nama beberapa dari mereka. Hal-hal kecil yang jarang dilakukan orang lain. Ia teringat satu kalimat dari video tutorial. Jika kamu tidak punya modal besar, jadilah orang yang tidak mudah dilupakan. Dan itu yang ia lakukan, bulan demi bulan berlalu. Uang hasil jualan jahe hangat ia tabung sedikit demi sedikit. Ia menahan keinginan untuk membeli makanan enak, pakaian bagus, atau barang-barang yang tidak perlu. Bahkan ketika hujan deras membuat dagangannya tidak laku, ia tetap bertahan. Hingga akhirnya, setelah hampir setahun, ia bisa membeli gerobak kecil. Gerobak itu tidak mahal, warnanya putih dengan roda yang sudah berderit. Tapi bagi Sena, itu lebih indah dari mobil mewah manapun. Ia membersihkannya, mengecatnya, dan menuliskan nama sederhana, Jahe Hangat Sena. Setiap langkah kecil membuatnya makin yakin ia berada di jalan yang benar. Tidak lama kemudian, ia mampu membeli gerobak kedua. Lalu ketiga, ia mempekerjakan 2 teman lama yang dulu tinggal bersamanya di kolong jembatan. Mereka bekerja dengan jujur. Karena Sena memperlakukan mereka bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai keluarga. Dalam 2 tahun, ia memiliki 6 gerobak yang tersebar di beberapa titik. Ia membuat jadwal, membagi tugas, dan memastikan kualitas minuman tetap sama. Hangat, asli, dan dibuat dengan niat baik. Nama Jahe Hangat Sena perlahan dikenal banyak orang. Ada yang memesan untuk acara kantor. Ada yang memesan untuk acara keluarga. Bahkan influencer kecil-kecilan pernah membuat video review tentang gerobaknya. Namun titik balik sejatinya datang di suatu sore yang tenang.
Sena sedang memeriksa salah satu gerobaknya ketika seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. "Permisi, Mas Sena." Sena menoleh. Pria itu tinggi, berwajah tenang, rambut rapi, dan matanya tajam tapi lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Bram Aditama, seorang pengusaha kuliner yang cukup dikenal di Jakarta. "Saya sering beli jahe hangat Mas Sena," ujarnya sambil tersenyum. "Kualitasnya konsisten, rasanya enak, dan Mas punya cara melayani yang tulus. Orang-orang suka itu." Sena terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Kamu punya potensi besar, Sen," lanjut Bram. "Kalau kamu mau, aku ingin bantu kamu membangun brand minuman herbal premium. Kita buat pabrik kecil, bangun sistem, jualan bukan hanya di gerobak, tapi juga dikemas." Sena merasa jantungnya berhenti sesaat. Ia menggenggam pinggiran gerobaknya untuk menahan gemetar. Dulu ia dicaci, dulu ia diremehkan. Dulu ia hanya seorang yang dipandang sebelah mata. Dan sekarang ada seorang pengusaha besar yang ingin bekerja sama dengannya. "Mama serius, serius." Sena menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Saya mau, Pak. Saya mau berubah. Lebih besar dari masa lalu saya." Bram menepuk pundaknya dengan bangga. "Kalau begitu, kita mulai dari hari ini." Kerjasama itu mengubah hidup Sena dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dengan modal, sistem, dan bimbingan Bram, Sena membangun gudang kecil yang kelak akan menjadi pabrik pertama mereka. Ia mempelajari cara membuat resep jahe premium. Ia belajar mengelola tim. Ia belajar membuat perizinan. Ia belajar membangun brand. Kerja kerasnya tidak pernah redup. Bahkan saat bisnis mulai naik, ia tetap turun ke lapangan, mengecek kualitas produk, mengobrol dengan pelanggan, membimbing karyawan baru. Dalam 4 tahun, bisnis itu berkembang pesat. Dari pabrik kecil di pinggir kota, menjadi perusahaan distribusi minuman herbal dengan puluhan karyawan. Produk mereka masuk ke minimarket lokal, lalu ke marketplace besar, lalu menjadi pilihan banyak keluarga. Nama brandnya terkenal di mana-mana. Sena Herbal House. Orang-orang yang dulu menertawakannya, kini mulai mengenal namanya. Tidak sebagai pengemis, tidak sebagai bahan olok-olok, tapi sebagai pengusaha yang membalikkan hidupnya dengan kerja keras dan hati yang tidak pernah menyerah. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil itu sedang menuntunnya pada pertemuan besar yang akan menguji hatinya di bab berikutnya. Pertemuan dengan masa lalunya. Dulu dicaci, kini dicari. Gedung baru itu berdiri megah di tengah kawasan bisnis pinggiran Jakarta. Dinding kacanya memantulkan langit biru dengan gagah. Dan di bagian depan terpampang logo besar bertuliskan, Sena Herbal House, Natural Strength for Every Soul. Di bawah logo itu, terdapat taman kecil dengan pepohonan hijau dan bangku kayu, tempat karyawan sering menghabiskan waktu istirahat. Semua tampak rapi, bersih, dan menunjukkan bahwa tempat itu digerakkan oleh seseorang yang sangat peduli pada detail. Seseorang yang pernah kehilangan semuanya dan tahu betapa berharganya setiap hal kecil. Di lantai 2, dalam sebuah ruangan yang didominasi warna coklat hangat dan wangi kayu manis, Sena duduk di balik meja panjangnya. Di depannya, tumpukan dokumen kontrak ekspansi bisnis menunggu tanda tangannya. Ia membaca pelan setiap baris dengan penuh kehati-hatian. Tidak pernah ia membayangkan bahwa suatu hari ia akan berada di posisi ini. Dulu ia memunguti rongsokan dari jalanan. Dulu ia menjual jahe hangat dengan termos kecil. Dulu ia dicaci dan direkam untuk bahan tawa. Tapi sekarang, ia sedang menandatangani kerjasama untuk memperluas distribusi minuman jahe kemasan ke 5 kota besar. Sekolah-sekolah, kantor, dan pusat perbelanjaan mulai mengenal produknya. Bahkan beberapa restoran menyediakan minumannya sebagai menu herbal khusus. Hidup memang berputar, tapi tidak pernah memberitahu kapan.
Sena sedang sibuk meninjau salah satu halaman kontrak ketika pintu ruangannya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Masuk, ujarnya tanpa mengangkat kepala. Pintu terbuka. Seorang staf wanita muda masuk dengan raut wajah sedikit ragu. Pak Sena, katanya hati-hati. Ada tamu. Katanya, teman lama. Sena mengerutkan kening. Teman lama? Pasa? Ya Pak, dia bilang dulu pernah kenal dekat dengan Bapak. Sena berdiri. Ia memang tidak banyak punya teman lama. Masa lalunya tidak penuh pertemanan, melainkan penuh dengan orang yang memandangnya seperti sampah. Tapi ia tetap berjalan menuju pintu. Biar saya temui, katanya. Langkahnya mantap, tapi hatinya sedikit bertanya-tanya. Ia turun menuju lobi, di mana seorang pria duduk dengan kepala menunduk dan tangan mengusap-usap topi lusuh di pangkuannya. Saat pria itu mengangkat wajahnya, Sena langsung mengenalinya. Meski rambutnya kini kusut, wajahnya cekung, dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Sena mengenali mata itu. Mata milik orang yang dulu tertawa keras sambil merekam dirinya, lalu melemparkan koin ke genangan air. Mata orang yang membuat video viral yang menghancurkan harga dirinya bertahun-tahun lalu. Pria itu berdiri dengan gugup. Sena, hai, suaranya bergetar. Sena tidak menjawab. Ia hanya menatap. Bukan marah, bukan dendam. Hanya sunyi panjang yang berisi kenangan pahit. Pria itu menelan air liurnya. Aku, sebelum apapun, aku minta maaf. Sena tetap diam, pandangannya melembut sedikit. Pria itu melanjutkan, suaranya patah satu persatu. Aku waktu itu masih bodoh, Sen. Masih sombong. Masih ngerasa dunia milikku sendiri. Gak pernah mikir perasaan orang lain. Keluargaku bangkrut, Sen. Perusahaannya habis. Hutang di mana-mana. Ia tersenyum kecil. Senyum yang pahit. Rasanya seperti dunia ngebalas apa yang pernah aku lakuin. Lalu suaranya melemah. Aku gak punya pekerjaan sekarang. Aku muter ke banyak tempat, tapi ditolak. Dan aku cuma ingin kesempatan. Satu aja, dari siapapun. Ia menunduk. Termasuk dari kamu. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti batu besar di tengah danau. Sena memejamkan mata sebentar. Kenangan itu menyeruak kembali. Tatapan merendahkan, suara tawa, kamera yang menyorot dirinya seperti bahan lelucon. Koin yang dilempar, dan rasa malu yang menusuk lebih tajam dari pisau. Ia membuka mata, menatap pria itu. Kamu dulu mencaci aku. Ujar Sena pelan, suaranya tenang tetapi tegas. Netawain aku, di depan banyak orang, dan bikin aku merasa nggak berharga. Pria itu menunduk lebih dalam. Ada tetes air jatuh dari dagunya. Tapi Sena melanjutkan, nada suaranya tidak meninggi sedikit pun. Kalau aku balas kamu dengan mencaci, apa bedanya aku dengan kamu dulu? Pria itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar menahan tangis. Sena melangkah mendekat. Tapi, suara Sena berubah lebih lembut. Aku percaya orang bisa berubah. Pria itu mengangkat kepala, matanya memerah. Di perusahaan ini, lanjut Sena, aku ngerekrut orang-orang yang pernah gagal. Yang pernah jatuh, yang pernah dihina, seperti aku dulu. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak menunjukkan kemenangan, tetapi kedewasaan. Kalau kamu sungguh-sungguh mau memperbaiki hidup, aku kasih kesempatan. Pria itu terisak keras. Ia tidak bisa menahan air mata lagi. Tidak pernah dalam hidupnya, ia membayangkan bahwa orang yang pernah ia rendahkan habis-habisan, kini justru menjadi penyelamatnya. Ia ingin berlutut, tapi Sena menahan bahunya. Gak perlu begitu, kata Sena. Kita sama-sama manusia. Sama-sama bisa salah. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelah salah. Pria itu hanya mengangguk sambil menangis. Beberapa minggu kemudian, pria itu mulai bekerja sebagai staf administrasi junior. Ia dibimbing, bukan direndahkan. Ia diberi arahan,
bukan dipermalukan. Perlahan ia belajar disiplin, belajar bersyukur, dan belajar menghormati orang lain. Setiap kali melihat Sena lewat, ia selalu menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena hormat pada seseorang yang mengajarinya bahwa kebaikan bisa tumbuh dari luka paling dalam. Para karyawan lain pun akhirnya tahu kisah itu. Namun, tidak satu pun yang berani menggunjing. Karena mereka tahu, budaya perusahaan ini dibangun dari satu hal. Ini, merangkul orang yang mau bangkit, bukan menertawakannya. Sena menatap gedung kantornya dari balkon lantai 2 suatu sore. Cahaya matahari menyinari kaca jendela dengan hangat. Suara aktivitas karyawan terdengar samar, suara hidup, suara harapan. Ia tersenyum kecil. Angin sore berhembus pelan, membuat rambutnya sedikit bergerak. Dulu aku dicaci, bisiknya. Sekarang aku dicari, bukan karena aku ingin terkenal, tapi karena aku ingin bermanfaat. Ia mengingat perjalanan panjangnya, dari mengumpulkan rongsokan, dari menjual jahe hangat dengan tangan gemetar, dari menahan hinaan dan tawa kejam, hingga kini menjadi pengusaha yang membantu ratusan orang. Ia bukan lagi korban, ia bukan lagi bahan tawa, ia bukan lagi pemuda yang ditertawakan di pinggir jalan. Ia adalah Sena, pemimpin, pengusaha, dan inspirasi bagi banyak orang yang pernah merasa tidak berharga. Dan ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Kesuksesan terindah bukanlah ketika ia membalas dendam, tetapi ketika ia bisa menghapus luka tanpa meninggalkan bekas kebencian. Kisah hidup Sena menyebar kemana-mana. Media lokal menulis artikel tentangnya. Konten kreator membahas kisahnya. Banyak anak muda yang menjadikannya inspirasi, terutama mereka yang pernah dipandang rendah. Orang-orang yang dulu menertawakannya bahkan kini mencari motivasi dari seminar yang ia isi. Mama-mama yang dulu beli jahe hangatnya di pinggir jalan, kini bangga menceritakan bahwa minuman herbal favorit anaknya berasal dari usaha seorang pemuda yang dulu berjualan dengan termos kecil. Dan setiap kali ada yang bertanya, "Apa rahasia kesuksesanmu, Sen?" Ia selalu menjawab dengan kalimat sederhana, "Oh guys, aku cuma nggak mau membalas dunia dengan cara dunia membalas aku." Malam itu, saat kantor sudah sepi, Sena duduk di ruangannya, menatap foto lamanya. Foto saat ia masih mengumpulkan rongsokan dengan karung di punggung. Foto itu ia jadikan pengingat bahwa kesuksesan datang dari keberanian untuk mengambil langkah pertama meski kecil. Sena menatap foto itu lama, lalu tersenyum. "Terima kasih," gumamnya kepada dirinya yang dulu. "Kalau bukan karena kamu yang bertahan, aku nggak akan sampai sejauh ini." Lampu kantor perlahan padam, tapi cahaya dalam hati Sena tidak pernah redup. Karena ia tahu, dari semua kemenangan yang ia raih, ada satu yang paling agung, kemenangan atas masa lalunya sendiri,